Selamat siang buat kita semuanya. Siang. Oke, baiklah. Pertama-tama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, yang memberikan hikmat dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sehingga, oleh karenanya lah, kita dan kami semua dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan ini dengan baik dan tepat waktu. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah kewirausahaan. Adapun nama kelompok dan nama bisnis online kami yaitu Quality Clothes Store. Ialah nama yang kami buat untuk kegiatan usaha ini yang bergerak di bidang produksi pakaian yang berkualitas. Dalam penyusunan tugas ini, kami menjumpai hambatan. Namun, berkat dukungan berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan cukup baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami dapat menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait, yang telah mendukung, memberi saran, dan masukan-masukan untuk kelancaran usaha ini. Khususnya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Pak Adi Irawan dan Pak Hazan Hidayat, yang sangat berperan dalam pengarahan kegiatan usaha ini. Penyusun menyadari bahwa proposal ini banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan dan kami butuhkan. Kesempurnaan proposal ini, penulis berharap proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi program usaha bisnis online. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu bernama Dewi Triani dengan NIM 31120, dan teman saya Ningsih Oktavia dengan NIM 31120111037. Begitu juga dengan teman kami, yaitu Arif Rahman, yang saat ini sedang berhalangan untuk mengikuti presentasi. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai, yaitu dimulai dari materi latar belakang pemilihan usaha. Berbisnis menjadi hal yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Dari berbagai macam produk yang ada pakaian, atau di bidang fashion merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati konsumen dengan pasar kalangan baik bagi pelajar, mahasiswa, orang tua, dan sekelompok organisasi. Maka kami memiliki ide usaha online yang diberi nama yaitu Quality Clothes Store. Dan juga sesuai dengan gaya hidup yang senang dalam berbagai model, pakaian kekinian, muncullah ide yang memiliki kualitas tinggi dan harga yang sangat terjangkau. Adapun tujuan pendirian usaha, yaitu yang pertama, mendapatkan penghasilan. Banyak orang yang beranggapan bahwa bisnis online merupakan pekerjaan sampingan. Tapi, jika kita cerdas dalam mengembangkan usaha produk atau jasa ini, dapat menghasilkan pendapatan lebih dari pekerjaan utama kita. Yang kedua, yaitu mendapatkan pengunjung. Dalam situasi yang kita dirikan, bila kita mempunyai banyak visitor, maka secara otomatis akan menjadi pelanggan tetap kita, dan secara otomatis uang yang dihasilkan dalam bisnis online pun akan meningkat secara pesat. Yang ketiga, membangun komunitas. Adanya komunitas atau perkumpulan para pembisnis akan saling menguntungkan satu sama lain. Kenapa begitu? Mereka akan ikut menjadi motor penggerak kemajuan bisnis kita. Oke, selanjutnya manfaat bisnis. Yaitu yang pertama, mendapatkan penghargaan. Penghargaan dalam bisnis dapat dilakukan dengan adanya bisnis yang berhasil dan berkembang, serta dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan akan mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kesempatan menjadi bos. Kapan lagi dong kita bisa menjadi bos kalau bukan berbisnis sendiri, yang dirintis sendiri? Anda akan menjadi penentu dan pemimpin dari bisnis yang Anda jalani. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Anda tidak akan menunggu lama atau menunggu sampai awal bulan untuk mendapatkan gaji, karena Anda dapat menentukan kapan dan berapa gaji Anda sendiri. Yang keempat,
dapat mengatur waktu kerja Anda sendiri. Dengan memiliki bisnis sendiri, tentunya Anda bisa mengatur jam kerja sendiri. Jika Anda kerja di perusahaan atau pada tentunya ada waktu yang telah ditentukan mereka sehingga Anda harus mengikuti peraturan yang ada. Dan yang kelima, yaitu masa depan yang lebih cerah. Jika Anda mempunyai bisnis sendiri, tentunya Anda dapat mengontrol dan lebih mengetahui jangka panjang dari bisnis yang Anda geluti. Bila bisnis tersebut tidak akan berbuah, hasil pasti Anda akan beralih bisnis. Oke, yang kedua yaitu konsep bisnis. Konsep bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya, Ningsi Octavia. Kepada Ningsi Octavia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai konsep bisnis. Yang pertama ialah usaha yang akan kami jalankan ialah di bidang fashion. Alasan pemilihan bidang ini karena adanya ketertarikan kami terhadap bidang ini. Fashion tidak hanya sebagai pelengkap tubuh, melainkan cara seseorang berpenampilan pula dan mempresentasikan gaya hidupnya. Yang kedua adalah menentukan pelanggan. Penentuan pelanggan berfungsi untuk memfokuskan produk yang akan kami jual. Dengan menentukan pelanggan di awal memulai bisnis, Anda dapat lebih mudah dalam proses pemasaran dan menentukan jenis produk yang akan kami pasarkan. Sebaiknya jika Anda tidak menentukan secara pasti siapa pelanggan Anda, maka Anda akan sulit menentukan pemasaran dan produk yang akan kami pasarkan. Yang ketiga, menjalankan bisnis fashion sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya. Karena banyak pelanggan akan terus mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis fashion, Anda perlu memperhatikan tren yang akan berkembang. Jangan terlalu banyak menempuh stok produk jika belum memiliki banyak pelanggan. Ikutilah tren mode yang sedang banyak dicari konsumen dan pergunakan tren sebagai indikator produk yang harus kita cermati. Yang keempat, sama halnya dengan menjalankan bisnis lainnya. Dalam berbisnis fashion, Anda juga perlu menggunakan strategi pemasaran. Anda bisa berpromosi dengan menggunakan online marketing maupun non-online marketing. Banyak para pengusaha fashion membuat grup pada sosial media yang berisi target pelanggan dan memposting gambar produk pada grup. Cara bisnis ini cukup efektif jika Anda sudah meminta izin terlebih dahulu dari target market yang bersangkutan. Jangan sampai target market Anda merasa diganggu, karena postingan gambar produk akan secara terus-menerus. Kemudian, saya akan menjelaskan aspek-aspek. Aspek pertama ialah aspek pasar. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang ketiga, aspek keuangan dan aspek lainnya. Kemudian, harga dan modal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ningsi. Selanjutnya, penetapan harga dan modal. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga awal. Berikut adalah tabel harga barang produk yang ditawarkan. Inilah gambar tabel harga produk yang kami tawarkan. Adapun untuk perubahan harga yang akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Untuk modal awal, kami sekelompok sepakat menggunakan dana pribadi sebesar 100.000 per orang. Besaran perkiraan pengeluaran kami yaitu sebesar 300.000 untuk membeli sekitar kurang lebih 6 produk yang akan kami jual. Sedangkan besaran pendapatan yang kami terima yaitu sebesar 480.000. Jika kami menjual satu produk dengan harga 80.000. Untuk memperlancar penjualan, kami tidak mengambil keuntungan yang besar, asalkan penjualan tetap berlangsung dan produk kami pun habis. Oke, kesulitan harga akan dijelaskan selanjutnya dengan rekan saya kepada
Ningsih Octavia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesulitan usaha. Yang pertama ialah kehabisan modal tanpa keuntungan. Tetaplah berhati-hati dalam menjalankan usaha. Setiap modal yang sudah ada harus baik-baik dipergunakan dan diperhitungkan. Yang kedua, bahan dasar, jenis kain, dan ketebalan. Tidak mudah meyakinkan pembeli hanya dengan gambar. Makanya dengan hal ini kita harus memberi keterangan informasi lain bahan di deskripsi produk. Yang ketiga, return barang. Banyak pelanggan yang merasa khawatir ketika barang yang terima cacat atau tidak sesuai. Sebagai penjual, kami mengantisipasi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, biaya ekspedisi yang tinggi. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi program usaha kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang bersangkutan. Untuk itu kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih.